Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwati fillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur yang masih diberikan oleh Allah senantiasa kita gunakan untuk mendulang pahala, mendulang kebaikan yang akan memudahkan hisab kita nanti di yaumul mahsyar. Karena ketahuilah apapun yang kita lakukan semua ada catatannya. Amal baik dicatat oleh malaikat Allah dan amal buruk dicatat pula oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang luput dari catatan itu. Nah, oleh karena itu seandainya kita tidak berbuat baik, maka kemungkinan besar kita akan berbuat salah. Oleh karena itulah, perbanyaklah kebaikan, dan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, niatkan segala-galanya semata-mata untuk menunjukkan ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah lupa untuk bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok figur yang telah mengorbankan segala-galanya untuk menyampaikan risalatul Islam, sebuah risalah yang memberikan kebahagiaan yang hakiki, sebuah risalah yang akan membawa kita kepada jalan keselamatan. Kebahagiaan itu tidak hanya di dunia, tapi yang lebih penting adalah membawa kepada kebahagiaan kita di akhirat kelak. Barang siapa yang mencoba untuk mencari jalan lain selain dari apa yang sudah diajarkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan tidak diterima, pasti akan ditolak. Tidak hanya sekedar ditolak, di akhirat kelak dia akan menjadi orang yang merugi. Mudah-mudahan kita semua bisa membuktikan cinta kita kepada Rasul, bisa membuktikan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan demikian mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid kita. Masih tersisa 2 poin yang berkaitan dengan anwa'ul ibadah, bentuk-bentuk ibadah yang semuanya harus kita serahkan, harus kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada subuh kemarin yang terakhir yang kita bahas, bentuk ibadah yang harus selalu kita lakukan hanya karena Allah dan untuk Allah, itu adalah al-istighatsah, talabul ghauts, memohon perlindungan, memohon keselamatan pada saat kita mengalami kesusahan atau kesulitan. Tidak ada tempat kita memohon, tidak ada doa yang bisa kita sampaikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita mencoba untuk meminta keselamatan dari selain Allah, dari sesuatu yang memang tidak akan bisa memberikan keselamatan itu, maka akan terjebak kepada
perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jaga tauhid kita jaga akidah kita agar tidak tercampur sedikit pun dengan unsur-unsur kesyirikan. Yang berikutnya yang masuk dalam kategori anwa'ul ibadah itu adalah az-zabhu. Az-zabhu itu menyembelih hewan. Ada dua istilah untuk menyembelih itu sebenarnya. Yang istilah umum itu adalah az-zabhu. Menyembelih hewan itu diistilahkan dengan az-zabhu. Tapi ada nanti istilah khusus untuk menyembelih onta. Kalau menyembelih onta itu an-nahar. Maka yauman nahar, kan hari haji, hari ke-10 itu disebut dengan yauman nahar. Kenapa disebut dengan yauman nahar? An-nahar itu artinya ini nih, bagian di bawah leher ini di atas dada, itu namanya nahar. Itu khusus istilah untuk menyembelih onta. Kenapa menyembelih onta dikhususkan istilah itu? Karena berbeda cara penyembelihan onta dengan hewan-hewan yang lain. Kambing, sapi, kerbau itu berbeda. Kalau sapi itu dibaringkan dia, digulingkan dia, dihadapkan dia ke kiblat sebagai menjaga adab, lalu kemudian disembelih. Itu yang zabah. Tapi kalau untuk onta tidak digulingkan. Onta itu biar aja dia berjalan. Yang kadang-kadang dia mungkin entah menghadap ke kiblat, entah enggak, dalam menjaga adabnya itu. Tapi diupayakan juga. Kemudian saat dia berdiri itu ditusuk bagian lehernya, ditancapkan pisau itu lalu disayat. Padahal dia dalam keadaan berdiri. Maka nahar, ini arti nahar itu. Yauman nahar, yaumal hajjil akbar. Hari di mana hari itu dimulai masa untuk menyembelih korban. Tetapi ketika dikatakan az-zabhu di sini, itu masuk nanti istilah menyembelih secara umum, di mana penyembelihan itu harus dilakukan niatnya adalah karena Allah atau menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah wa dalilul dzabhi qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwa az-zabhu itu sebagai sebuah ibadah yang harus kita kerjakan karena Allah, untuk Allah, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ayat yang sangat masyhur, sangat terkenal, bahkan kita ulang-ulang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki. Nusuk di sini yang diartikan dengan sembelihanku. Jadi ada yang mengartikan sembelihan, ada juga nusuk itu yang mengartikan dengan manasik. Nusuk, manasik. Jadi ibadah haji berarti salatku, hajiku, atau manasik ketentuan ibadah secara umum. Tapi ada yang mengartikan az-zabah, sembelihan. Jadi salatku, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati. Bahkan hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah Rabb sekalian alam. Ini dari ayat.
Jadi nampak oleh kita dari ayat ini langsung dikatakan qul, katakanlah. Ini tentu saja perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati. Tetapi ayat itu maknanya akan berlaku secara umum. Karena yang menjadi ibrah dalam ayat itu bukanlah kepada siapa ayat itu diturunkan, tetapi yang dilihat adalah keumuman makna yang ada pada ayat. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Kan banyak ayat kadang yang dipanggil adalah nabi. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika. Perintah kepada nabi agar sampaikan kepada istrimu, anakmu agar menutup aurat. Tetapi apakah perintah menutup aurat hanya untuk istri nabi? Tentu tidak. Berlaku bagi semua umat Islam. Jadi qul, katakan, inna salati wa nusuki, salatku, sembelihanku. Kalau kita mengerjakan ibadah salat, kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita melakukan sembelihan apa saja hewannya, apakah onta, apakah sapi, apakah kambing, apakah kita untuk ibadah kurban, apakah untuk ibadah akikah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nazar, karena ada orang bernazar untuk berkurban. Nanti setelah ini ada nazar nanti akan kita bahas. Jadi semua bentuk sembelihan itu haruslah lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang diharamkan itu adalah apabila disembelih dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa minas sunnah, sebagaimana yang terdapat di dalam sunnah juga, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. La'anallah, Allah melaknat man dzabaha li ghairillah, siapa yang menyembelih li ghairillah, untuk selain Allah. Laknat itu at-tard minan ni'mah, dijauhkan dia dari nikmat. Jadi kalau seandainya Allah yang melaknat, berarti Allah menjauhkan dia dari nikmat. Dan mau dapat nikmat dari mana lagi? Karena yang memberikan nikmat itu yang sudah menjauhkan dia. Maka betapa celakanya kehidupan seseorang kalau sudah mendapatkan laknat dari Allah. Siapa contohnya? Iblis. Iblis itu nyata-nyata tegas dalam Quran, dalam hadis bahwa Allah melaknatnya. Itulah sebabnya kata-kata laknat tidak boleh begitu mudah untuk kita ucapkan. Jangan bermudah-mudah untuk mengucapkan kata laknat kepada saudara-saudara kita. Karena nanti kalau seandainya dia ternyata tidak pantas untuk disebutkan laknat, laknat akan kembali kepada yang menyebutkannya. Nah, tetapi ada yang nyata-nyata sudah disebutkan secara umum kata laknat itu untuk orang-orang tertentu seperti iblis atau al-Yahud. Orang-orang Yahudi itu nyata-nyata sudah ada ungkapan kata-kata laknat juga. Ada lagi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallila la. Rasul melaknat, berarti mendoakan agar jauh dari nikmat Allah. Siapa itu? Al-muhallil wal muhallalalah, pelaku praktek nikah tahlil. Nikah tahlil itu menikahi seorang perempuan tidak dengan niat menikah untuk dijadikan istri,
tapi niatnya adalah untuk menghalalkan kembali perempuan itu kepada suami pertamanya karena sudah 3 kali cerai. Jadi kalau sudah 3 kali cerai kan tidak boleh langsung rujuk itu, harus si perempuan ini nikah dulu dengan laki-laki yang lain, cerai dia dari suami keduanya, habis masa iddah barulah halal kembali bagi suami pertama. Sekarang ada yang mengakalinya dan ternyata sudah ada pada masa Rasul. Apa bukti sudah ada pada masa Rasul? Ada hadisnya. Kalau sudah ada hadisnya berarti ada fenomena seperti itu tergambar. Jadi Rasul melaknat praktek nikah seperti itu. Ada seorang laki-laki, mungkin dia dibayar oleh suami pertamanya, dia meminta agar menikahi mantan istrinya itu, lalu hanya semalam bersama dia, besok dia harus ceraikan kembali. Nah, niat nikah seperti itu sekedar menghalalkan, maka muhallil wal muhallal, dan itu ternyata sesuatu yang tidak boleh karena ada niat yang salah dalam perbuatan yang baik. Nikah kan perbuatan yang baik, tetapi niatnya yang salah. Nah, disinilah perlunya kita memperhatikan niat kita. Perlu kita memperhatikan apa yang ada pada hati kita. Karena niat kita itu, tujuan kita melaksanakan itu nanti berpengaruh pada tindakan-tindakan kita. Kan ada kaidah-kaidah, ada mengatakan al-maqasid wal ma'ani. Ada maqasid dan ma'ani mu'tabara fit tasarrufat. Itu harus dipertimbangkan, menjadi pertimbangan dalam tindakan-tindakan kita. Dalam masalah muamalah, kebanyakannya kaidah tadi, tapi juga akan masuk pada hal-hal yang bersifat ibadah. Nah, jadi ada kata, kalau dalam hadis ini kembali kepada hadis kita, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih dengan tujuan bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam ayat hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Allah mengharamkan ada bangkai, ada darah, ada daging babi. Darah itu haram, tak boleh untuk dimakan. Dan wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan sesuatu yang disembelih li ghairillah, tidak karena Allah, tidak menyebut nama Allah, maka dalam sembelihan ada nama Allah yang disebut. Bismillahi Allahu Akbar. Dalam sembelihan kan seperti itu. Bismillahi Allahu Akbar. Pokoknya ibadah kurban, sebutkan nama Allah lalu kemudian disembelih. Ada banyak masalah yang terkait dengan persoalan sembelihan ini kalau kita hubungkan dengan kajian-kajian kontemporer. Bagaimana kalau seandainya sembelihan pakai mesin dan yang disembelih sekali sembelih itu banyak ayam umpamanya. Kalau ada ribuan ekor ayam yang mau disembelih, kalau disembelih satu persatu, oke, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Sekarang sembelihannya pakai alat, pakai mesin. Gimana cara membaca Bismillahnya? Mesin tidak bisa membaca Bismillah. Biasanya alat itu kan ada tombol-tombol yang dipencet. Setiap kali pencet gini, maka tersembelihlah sekian puluh ekor sekali pencet. Maka kata ulama kontemporer, setiap kali ia pencet tombol itu baca Bismillah. Bawahnya Bismillah Allahu Akbar. Lalu alat tadi nanti yang kalau pencet lagi untuk yang kedua, baca lagi Bismillah Allahu Akbar. Karena zaman canggih, zaman
semakin canggih, ilmu pengetahuan berkembang. Nggak bisa kita bendung kemajuan ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, karena kita tidak bisa bendung, Islam agama terakhir harus mampu memberikan jawaban. Kalau tidak bisa memberikan jawaban, kalau dikatakan nanti tidak halal, jangan-jangan yang kita makan selama ini tidak halal. Karena yang menyembelih mungkin halal. Atau daging impor umpamanya, yang juga kebanyakan mereka sudah menggunakan alat-alat yang canggih dalam sembelihan. Nah, oleh karena itu pada setiap penggunaan alat tadi, meskipun sekali disembelih nanti mungkin puluhan atau oleh satu kali pencet tadi, tapi sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kalau yang mencetnya tidak muslim? Kalau kita tahu, berarti jangan makan. Tapi kalau tidak tahu, kita ini kira-kira kita beli daging di pasar itu kira-kira baca enggak bismillah? Yang jelas kalau di pasar-pasar kita otomatis dia adalah, insya Allah dia adalah muslim. Walaupun tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang pedagang yang tidak muslim. Tetapi bisa kita kembali kepada apa yang pernah terjadi pada Aisyah ketika mendapatkan hadiah daging dari seseorang yang Aisyah tidak tahu apakah itu dibacakan nama Allah, disebut nama Allah atau tidak. Lalu kata Rasul, sebut nama Allah pada saat memakannya. Tapi kalau sudah pasti kita bahwa hewan itu disembelih tidak menyebut nama Allah, jangan makan. Atau kalau pasti hewan itu disembelih untuk sesembahan, berarti tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan banyak itu kejadian-kejadian, peristiwa atau tradisi-tradisi dengan menyembelih hewan lalu kemudian kepalanya mau disumbangkan ke laut mana atau mau dilemparkan mungkin ke kaki bukit mana agar selamat dari ancaman-ancaman bencana. Kan banyak orang yang kurang menggunakan akalnya tanpa menyadari bahwa itu perbuatan yang syirik. Kalau dikasih tahu kadang tidak pula mau dikasih tahu, tidak pula mau meyakini kalau itu adalah syirik dan alasan itu sebuah tradisi atau kearifan lokal. Jangan sampai kearifan lokal merusak agama kita. Mau kearifan lokal mau apa, asal itu syirik, sebagai umat Islam maka wajib untuk meninggalkan. Kecuali kalau yang melakukan tidak muslim, itu tidak ada urusan kita, karena dia sendiri tidak percaya sama Allah. Tapi ketika ada satu komunitas dan mereka muslim lalu melakukan praktek seperti itu, maka perlu untuk diberitahukan bahwa itu perbuatan yang salah. Karena dzabhu itu hanyalah lillah, menyembelih itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, itu dari hadis yang sebelumnya tadi dari ayat. Jadi nampak oleh kita bahwa menyembelih itu sebagai sebuah ibadah. Kalau sebagai sebuah ibadah berarti sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita lakukan. Dan sesuatu yang dicintai oleh Allah untuk kita lakukan, maka lakukanlah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat tidak pantas kalau seandainya hewan itu disembelih bukan atas nama Allah. Kenapa tidak pantas? Yang memberi nyawa hewan itu siapa? Allah. Kalau hewan itu makan rumput, yang menumbuhkan rumput siapa? Allah. Kalau hewan itu haus, minum dia. Ada air yang diminumnya. Air siapa yang memberikan? Allah. Turun dari langit, minumlah hewan-hewan itu. Kalau tidak diturunkan Allah air itu dari langit, hewan itu musnah itu. Kan dulu pernah terjadi kan Nabi sedang berkhutbah itu, ya Rasulullah, dah banyak mati kambing kami ya Rasulullah, hujan tidak turun-turun. Tolong doakan agar hujan turun. Doa Nabi turun hujan.
Jadi semuanya datang dari Allah, nyawanya, makannya, minumnya. Sekarang disembelih dia atas nama selain dia. Pantas enggak? Enggak pantas. Maka Allah akan menjadi murka karena sesuatu yang hanya pantas diberikan kepada dia, tetapi diberikan kepada yang lain yang sama sekali tidak punya andil pada kehidupan hewan yang disembelih. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus menyembelih atas nama Allah dan menyembelih itu sebagai sebuah ibadah. Jadi menyembelih itu iraqatud dab itu sebagai ibadah. Kurban umpamanya. Yang menjadi kurban itu, yang menjadi ibadah itu menumpahkan darah itu atas nama Allah. Itu yang ibadah. Maka kalau seandainya ada usulan umpamanya begini, bagaimana kalau hewan kurban itu tidak disembelih, tapi harganya aja yang dibagi-bagi? Oh, ini masyarakat nih banyak yang tidak suka kambing umpamanya. Anda usah kambing itu disembelih, tapi uangnya dibagi-bagi. Boleh enggak? Enggak boleh, enggak menyembelih namanya, membagi-bagi uang tidak menyembelih. Sekarang akikah umpamanya. Akikah kan kambing. Rasul bilang harus pakai kambing karena itu selamanya yang dilakukan. Kalau sudah ditetapkan jenisnya oleh Rasul, itu yang harus kita taati. Bolehkah ayam? Enggak boleh. Beli ayam sejumlah harga kambing, boleh enggak? Enggak bisa. Karena kata Rasul kambing. Sekarang enggak, kambing itu yang disembelih, tapi uang seharga kambing itu dibagi-bagikan di hari akikah. Ini enggak ada kambing nih, enggak ada kambing yang mau dibagi-bagi, cuma uang aja dibagi-bagi. Sudah disebut akikah belum? Belum, karena yang akikahnya itu adalah menyembelih. Tetapi memberikan uang untuk dimanfaatkan orang lain itu baik. Cuma tidak akan disebut sebagai akikah. Tidak akan disebut sebagai korban nanti. Nah, jadi az-zabhu itu sebagai sebuah ibadah. Kalau dia ibadah berarti ada tata cara yang diajarkan, ada hal-hal yang apa namanya? Yang sudah diatur oleh Rasulullah SAW, bagaimana menyembelihnya, apa kemudian adab-adab yang perlu untuk dipatuhi. Nah, ini untuk poin az-zabhu. Di sini diberikan diberikan beberapa penjelasan. Meskipun demikian, nanti ada tujuan-tujuan orang untuk menyembelih. Tujuan itu dibolehkan dengan tetap menyebut nama Allah. Ada nanti meskipun orang sebut nanti nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, tapi tujuannya untuk sesuatu yang syirik umpamanya, tidak bisa. Tujuannya untuk seperti yang tadi itu, sesajian, sesembahan, walaupun dengan menyebut nama Allah, tapi ada tujuan-tujuan. Apa contohnya? Nah, di sini disebutkan beberapa bentuk. Yang pertama, penyembelihan yang dilakukan sebagai ibadah yang ditujukan untuk mengagungkan sesuatu atau untuk merendahkan diri kita dan mendekatkan diri kita kepada sesuatu itu. Ini yang semata-mata harus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh, karena kita mengagungkan dan merendahkan diri kita pada saat yang sama. Maka ketika kita menyembelih, yang kita agungkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nanti mengagungkan yang lain, mengagungkan makhluk gaib, kemudian takut kita kepada ancaman-ancaman makhluk lain itu, maka itu kita sembelih, kita hadiahkan nanti kepalanya, atau dagingnya kita lemparkan ke pantai mana, itu akan menjadi sebuah kesalahan. Itu tujuan. Dalilnya yang tadi itu, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah.
Jadi penekanan ada pada kata la syarikalah, setelah Allah juga menyebutkan lillahi rabbil alamin. Lillah la syarikalah. Berarti semata-mata untuk Allah, tidak ada satu bentuk syirik dan penserikatan apapun. Baik dalam sholat kita maupun dalam sembelihan, bahkan hidup dan mati kita secara keseluruhan hanyalah untuk Allah. Hidup dan mati ini apa maksudnya? Dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kita lakukan. Maka apapun yang kita lakukan itu semuanya harus lillah. Apapun yang kita lakukan, mungkin untuk urusan-urusan dunia kita, mungkin dalam pekerjaan-pekerjaan keseharian kita, agar semua apa yang kita lakukan itu bisa menjadi baik, maka semuanya harus kita lakukan lillahi rabbil alamin. Seorang suami pagi-pagi berangkat untuk bekerja mencari nafkah, lillahi rabbil alamin. Niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mati kita hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, penyembelihan yang dilaksanakan sebagai tujuan untuk memuliakan tamu. Nah, ini tidak ada masalah karena agama memang menyuruh kita untuk memuliakan tamu. Sebut nama Allah, bismillah, Allahu akbar, tapi tujuannya adalah untuk memuliakan tamu. Dalam hadis dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dulu Nabi Ibrahim kan dalam Al-Quran itu diceritakan ketika dia didatangi oleh tamu, dan ternyata tamu itu adalah malaikat. Lalu Nabi Ibrahim menyembelih hewan. Nabi Ibrahim itu terkenal orang yang sangat pemurah. Satu orang tamu disembelih satu ekor kambing. Satu orang tamu satu ekor kambing. Sampai pada akhirnya dia diuji untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Datanglah tamu tadi, sembelih kambing lalu disadarkan. Ternyata tamu itu tidak menyentuh sedikit pun hidangan yang disediakan oleh Nabi Ibrahim. Baru dia katakan, jangan takut, kami ini adalah utusan Allah untuk memberitahukan bahwa kamu akan mendapatkan anak. Ada namanya Ismail, nanti setelah Ismail ada yang akan mendapatkan Ishak. Nah, maka kalau tujuannya untuk itu tidak mengapa. Sebut nama Allah lalu punya tujuan. Nah, bahkan ada tujuan-tujuan seperti untuk diperjualbelikan. Yang namanya sembelihan, meskipun tujuannya nanti untuk diperjualbelikan, itu kan untuk keuntungan dia akan mendapatkan untung karena dijual nanti. Kalau harga 1.500.000, dia ingin mendapatkan untung nanti mungkin yang akan dia dapatkannya menjadi 2 juta umpamanya. Tidak apa-apa, silakan, itu tujuan seperti itu. Tapi sekali lagi adalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada variasi dalam tujuan menyembelih, kegunaan menyembelih, untuk apa dia sembelih, maka itu bisa saja asal tetap menyebut nama Allah. Yang tidak boleh itu adalah ketika tujuannya untuk mengagungkan atau untuk memuliakan sesuatu yang seperti makhluk gaib dan lain sebagainya. Karena dia akan merendahkan diri dia, nanti takut dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dibuktikannya rasa takutnya itu dengan cara menyembelih agar terhindar dari berbagai macam bentuk ancaman-ancaman yang dia anggap itu datang dari makhluk gaib, atau dengan tujuan-tujuan tertentu agar mendapatkan nikmat, umpamanya agar tanaman kita di tahun ini tumbuh subur,
Dia sembelih ini atas nama itu, karena dia menganggap bahwa subur tidak suburnya tanaman itu adalah karena ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu juga akan merupakan satu perbuatan yang masuk dalam kategori syirik. Hindarkan. Baik, ini untuk poin yang az-zabhu. Yang berikutnya an-nazar. Bernazar. Nazar itu janji. Berjanji untuk melakukan sesuatu. Nazar itu juga menjadi sebuah ibadah yang harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus dilakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia adalah ibadah. Dikatakan oleh muallif, wa dalilun nazri, dalil yang menunjukkan bahwa nazar itu harus memang dilakukan karena Allah, qauluhu ta'ala, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kata Allah, mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang nanti di hari itu siksanya merata. Mustatira. Kana syarruhu mustatira. Siksanya merata di mana-mana. Berarti di sini nazar sebagai sebuah ibadah karena yang menyuruh untuk menunaikan nazar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nanti kata nazar, janji, itu dalam penjelasannya oleh para ulama itu bisa ada pada dua hal. Yang pertama, berjanji untuk melakukan kewajiban. Berjanji untuk melakukan kewajiban. Ini sebenarnya tidak perlu disebut nazar sebenarnya. Tetapi istilah nazar di dalam nas-nas yang ada itu bisa masuk ke situ. Wa yufuna bin nazri. Karena bukankah kita sudah berjanji kepada Allah bahwa kita akan menjadi orang yang taat, orang yang mengikuti perintahnya. Berjanji untuk sholat zuhur, berjanji untuk berzakat kalau seandainya nanti dia sudah sampai nisabnya. Nazar seperti itu memang menjadi sebuah kewajiban harus untuk ditunaikan. Tidak pun dia bernazar, tidak pun dia sebut-sebut, karena memang itu sudah menjadi satu kewajiban. Jadi tidak perlu lagi sebenarnya saya berjanji nanti siang akan sholat zuhur. Emang harus sholat zuhur. Tetapi dalam nas-nas yang ada kata nazar bisa masuk ke situ. Maka wa yufuna bin nazri, dan mereka menunaikan nazar. Itu yang pertama. Tapi ada nanti poin yang kedua, itu yang menjadi fokus pada nazar sebenarnya. Nazar pada poin yang kedua adalah berjanji untuk melakukan atau mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi dia mewajibkan sesuatu yang tidak wajib pada diri dia. Nah, ini di antara penjelasan yang bisa kita temukan dalam buku-buku itu menurut para ulama hukumnya makruh. Enggak dianjurkan kita bernazar sebenarnya. Enggak dianjurkan kita bernazar. Kenapa? Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan apapun. Wa inna ma yastakhriju bihi minal bakhil. Dan nazar itu hanya datang dari orang-orang bakhil, orang-orang pelit. Jadi contoh nazar itu begini, ya Allah, kalau sehat orang tua saya, ya Allah, saya akan berinfak ke masjid 50.000. Berarti dia mewajibkan dirinya untuk berinfak 50.000 kalau orang tuanya sehat. Kata Rasul, innahu la ya'ti bi khair.
Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan apapun. Nggak. Kalau nanti sehat orang tuanya, apakah sehat orang tuanya kena nazar itu? Nah. Wa inna ma yastakhriju bihi minal bakhil. Hanya saja nazar itu ciri-ciri beribadahnya orang bakhil, orang pelit. Kalau nanti tidak sehat-sehat orang tuanya, ini yang 50.000 ini tidak keluar-keluar nih. Itu bukti bahwa dia pelit. Kapan keluar yang 50 nih? Kalau sehat. Kalau tidak sehat-sehat, tidak keluar-keluar. Maka yastakhriju bihi minal bakhil. Ciri-ciri beribadahnya orang bakhil. Maka ulama mengatakan makruh. Cuma kalau sudah terucap, meskipun hukumnya makruh, hukum makruh itu bernazarnya, bukan membayar nazarnya. Membayar nazarnya hukumnya tetap wajib. Dengan catatan nazarnya itu adalah pada sesuatu yang bernilai ibadah. Jadi kalau nazarnya untuk tidak yang beribadah, ya tidak perlu ditaati. Bernazar dia tidak makan 3 hari, buat apa? Itu namanya menyiksa diri. Kalau sehat orang tua saya nih, saya bawa jalan-jalan ke Cina umpamanya, buat apa? Jangan sampai sana dapat dosa. Sehat dapat dosa. Tapi kalau sehat dia, saya bawa umroh, itu kan ibadah. Kalau untuk ibadah wajib laksanakan. Dulu ada di antara sahabat yang bernazar, isi nazarnya itu jalan kaki dari Madinah ke Mekah untuk tawaf. Jadi bernazar dia jalan kaki. Kata Rasul, kamu pergilah tawaf ke Mekah tuh, tapi jangan jalan kaki. Kalau ada kendaraan ngapain jalan kaki? Berarti mempersulit diri. Nah, jadi pada poin yang kedua ini, bernazar untuk sesuatu yang ibadah-ibadah yang memang tidak wajib pada dia, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Apa hukum mengerjakannya? Harus, karena sudah berjanji atas nama Allah. Maka dalam hadis, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, hendaklah ia mentaatinya. Jadi barang siapa yang bernazar yang tujuannya untuk mentaati Allah, maka taatilah, laksanakanlah nazar itu. Harus dilaksanakan. Nah, tetapi sekali lagi dari segi hukum makruh. Bahkan dikatakan ada di antara ulama yang mengatakan haram. Karena ciri-ciri beribadahnya orang-orang pelit. Baru dia mau ngajak kawannya, mentraktir kawannya makan, kalau kawannya itu sudah mentraktir dia pula. Berarti kan itu logikanya tadi. Baru dia, ya Allah, kalau seandainya saya lulus tepat waktu, maka saya akan beri makan fakir miskin. Ternyata lewat waktu. Udah sampai waktu harusnya lulus tapi belum juga. Berarti kan tidak jadi nih, tidak jadi keluar nih. Memberi makan fakir miskin ini kan tidak jadi. Baru dia berbuat baik ketika Allah berbuat baik pada dia. Padahal berbuat baiknya Allah pada dia tidak ditentukan oleh nazar tadi itu. Tidak pun dia bernazar, ketentuan takdirnya sudah ada, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang lebih baik sebenarnya bukan nazar. Bukan nazar. Buat dulu kebaikan itu, tunjukkan ketaatan kita dulu kepada Allah, setelah itu baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih dulu makan anak yatim tuh, kasih dia makan, lalu minta mereka mendoakan orang tua kita yang sakit. Siapa tahu doa di antara mereka yang ternyata yang didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yang mendahului untuk menunjukkan ketaatan, baru kita meminta.
Tidak kita meminta dulu, lalu kita balas dengan ketaatan. Nah, ini yang wa innama yastakhriju bihim minal bakhil. Sesungguhnya hal-hal yang seperti itu hanyalah dari orang-orang yang bakhil. Nazar itu keluar dari orang-orang yang bakhil. Baik, ikhwati fillah. Ini mungkin yang mengakhiri pada bagian yang pertama, karena kan al-usulus salasa ada 3 landasan utama, ada 3 hal pokok. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Ini yang bagian akhir dari pembahasan terkait dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Nanti insya Allah kita akan masuk pada usul yang kedua, ma'rifatuddin, mengenal agama Islam. Nah, baru nanti yang ketiganya ma'rifatun nabi atau ma'rifatur rasul, mengenal rasul. Jadi itulah usul salasa itu. Kenali Allah, kenali agama, dan kenali nabi. Ini 3 pondasi utama. Kalau ini yang sudah kita pahami, insya Allah kita akan berada di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala secara baik dan sempurna. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mungkin ini sampai di sini aja untuk pagi hari ini. Seandainya ada yang mau dipertanyakan, didiskusikan, dipersilakan. Ya, silakan. Yang keterangan yang apa unta tadi pulau yang beli unta. Bukan tidak perlu, sebenarnya bukan tidak perlu. Cuma karena dia dalam keadaan berdiri, kadang dia jalan, sulit untuk menjaga. Kalau kita lihat pada penyembelihan di musim haji itu, di mazbah itu, kan ada tempat penyembelihan yang ada di Mina, itu digiring ke sudah ada tempatnya. Digiring kira-kira bisa sampai 6 atau 7 ekor onta. Digiring masuk ke tempat itu. Terjamin tidak oleh kita 10 ini semua menghadap ke kiblat? Kan tidak kan? Ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sini. Karena dia berada di satu tempat. Kalau mereka nanti sudah berkumpul di tempat itu, dia tidak bisa lari lagi karena sudah dibatasi, sudah ada pagarnya. Nah, ketika itulah yang menyembelih tadi masuk, lalu kemudian diintainya dari sisi ini. Tusuk saya. Udah, nanti dia akan jatuh sendiri. Nanti yang satu lagi tusuk saya. Dia nanti akan jatuh sendiri. Jadi saya pernah nengok secara langsung, ada yang sini lalu sayap, ada yang dari sini lalu kemudian diginikan. Nah, maka di situ akan terasa sulit untuk menjaga persis menghadap ke kiblat tadi. Maka tidak terlalu menjadi pertimbangan, tapi dalam adab, karena juga bukan sesuatu yang wajib kan, tapi ada pada adab. Beda nanti ketika kita menyembelih sapi sudah diikat-ikat, kita sudah punya kemampuan untuk menghadapkannya ke kiblat. Nah, gitu. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Itu juga bagian dari permasalahan yang dibahas oleh para ulama. Kalau ada orang yang ahli dalam tembak menembak, benar-benar ahli itu maksudnya diintai leher, kena leher, bukan nanti diintai leher kena kaki ya. Itu sembelihan yang dari tembakan seperti itu, dengan cara itu bisa sah. Jadi sebelum dia tembak itu dia baca bismillah, Allahu Akbar, lalu dia tembak. Jatuh burungnya, jatuh hewan yang ditembak tadi,
lalu dia mati oleh tembakan itu. Harus yakin mati oleh tembakan. Rusa umpamanya, rusa kan lari dia, sekarang ditembak dia, kena umpamanya, mati dia, maka itu bisa menjadi sah. Tetapi di sini ada pembahasan oleh para ulama. Jangan ada sesuatu yang membuat kita ragu bahwa matinya bukan oleh tembakan. Contoh, dia tembak burung yang memang halal untuk dimakan, ditembak, jatuh burung itu di atas air, jatuh di atas air, oleh para ulama jangan makan. Kenapa demikian? Dikhawatirkan matinya bukan oleh tembakan tapi tenggelam, maka dia bangkai. Atau jatuh burung itu, dikejarnya, nampak oleh dia di situ anjing yang mulutnya berlumuran darah. Jangan-jangan matinya bukan karena tembakan tapi karena gigitan anjing. Nah, itu ada dalam buku fikih itu. Nah, oleh karena itu jangan sampai ada nanti sesuatu yang membuat kita ragu bahwa matinya bukan karena tembakan. Tapi kalau memang karena tembakan itu, maka bisa halal, bisa sah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bagus pertanyaannya. Kalau ditembak, ditemukan masih hidup, disembelih. Karena kita masih bisa untuk menyembelihnya. Sama dengan pembahasan kalau yang terakhir tadi itu, sama dengan pembahasan kalau kita temukan di dalam janin hewan yang disembelih ada anak. Kita sembelih korban sapi umpamanya, ternyata di dalam rahimnya ada anak, ada janin. Sekarang halal enggak itu dimakan? Bolehkah dimakan atau tidak? Ada hadis zakatul janin zakatu ummi. Sembelihan janin itu terwakili oleh sembelihan induknya. Maka secara hukum boleh sebenarnya untuk dimakan. Karena sembelihan janin itu terwakili oleh sembelihan induknya. Tetapi kalau seandainya dibongkar perutnya, masih nampak dia bergerak gini, harus disembelih. Kalau tidak disembelih, berarti ini bangkai, jangan dimakan. Itu yang perumpamaan yang tadi itu. Jadi kalau sudah mati dia, maka terwakili oleh sembelihan induknya. Hadisnya yang tadi itu, zakatul janin zakatu ummi. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kalau ikan tidak perlu disembelih. Ikan, bahkan kan ada hadis kan, ada di antara yang halal langsung yang halal tanpa disembelih, ikan dan belalang. Ikan dan belalang. Jadi dapat belalang disembelih enggak. Ikan nanti ikan pas di pasar karena masih hidup dia dalam air, sampai di rumah dia sudah mati kan. Nah, jangan dibuang. Itu boleh dimakan karena ikan memang tidak perlu untuk disembelih. Wallahu a'lam. Baik, saya kira itu. Kalau tidak ada lagi yang mau dipertanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan majelis kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk menuntut ilmu serta semangat untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.